Cara buka blokiran PPATK, rekening Bank BRI. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali rekening yang diblokir oleh PPATK karena dianggap tidak aktif. Ataupun biasa disebut di bank itu disebutnya adalah rekening dorman. Nah, jadi rekening dorman ini adalah rekening bank yang tidak aktif dalam jangka waktu lama, biasanya 3 hingga 12 bulan tergantung banknya ya, sehingga jarang terpantau aktivitasnya oleh pemilik maupun oleh pihak bank. Nah, dorman kalau menurut BRI seperti ini ya. Jadi tidak dipakai transaksi kredit maupun debit 180 hari berturut-turut. Jadi tidak ada transaksi apapun mau masuk ataupun keluar kecuali transaksi biaya administrasi, denda saldo minimum, kemudian pajak dan juga bunga dan juga untuk nilai berapapun ya. Itu akan dilakukan pembekuan ataupun menjadi rekening dorman dari BRI langsung ya teman-teman ya. Nah tapi yang sekarang-sekarang ini dilakukan juga oleh PPATK. Nah kemudian bagaimana cara untuk membukanya? Nah cara membukanya untuk yang diblokir BRI itu sebenarnya gampang. Tinggal datang ke unit BRI terdekat ya. Syukur-syukur ke unit BRI tempat kita mengajukan pembukaan rekeningnya. Kemudian silakan membawa kartu identitas dan juga membawa bukti kepemilikan rekening. Yang punya buku rekening silakan dibawa, yang digital mungkin menggunakan aplikasi Brimo ya. Seperti itu caranya ya. Nah, ini untuk yang diblokir oleh BRI. Ada juga yang diblokir PPATK, caranya agak berbeda ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, untuk yang diblokir oleh PPATK, maka caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita harus melakukan pengisian formulir keberatan henti sementara PPATK melalui tautan yang ini ya. Tautannya ini nanti saya sertakan di deskripsi agar teman-teman gampang, tinggal klik saja ya. Silahkan cek di deskripsi ya. Nah, bentuk tautannya kalau kita klik seperti ini isinya. Jadi seperti ini isinya, ada tulisan form keberatan henti sementara rekening dorman ya. Kemudian seperti ini langsung kita klik berikutnya saja. Kemudian ada beberapa data yang harus kita isi, mulai dari nama pemilik rekening silahkan diisi, kemudian nomor KTP-nya juga silahkan diisi, kemudian nomor handphonenya juga silahkan diisi, alamat email silahkan diisi, kemudian banknya juga silahkan diisi. Nah misalkan untuk Bank BRI ya, kita cari yang BRI di sini ya. Oke, ini untuk Bank Rakyat Indonesia silahkan dipilih, kemudian setelah itu kita masukkan nomor rekeningnya ya, dan kemudian setelah itu di nomor 7 kita pilih. Kita ini sebagai individu ataupun korporasi. Misalkan individu kita pilih, kemudian misalkan sumber penghasilannya ya silahkan dipilih, misalkan gaji. Kemudian setelah itu untuk tujuan penggunaan dana ya, misalkan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Dan juga silakan untuk alasan keberatan silahkan dipilih aja salah satu. Misalkan yang atas, rekening tidak digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana ya. Seperti ini, kemudian silahkan klik berikutnya. Dan kemudian ada beberapa yang harus kita upload. Yang pertama adalah kita diminta upload berita acara penghentian sementara transaksi dari bank ya. Silakan teman-teman kalau ada diupload di sini. Kemudian silakan unggah juga identitas ya, berupa buku tabungan bisa ataupun tangkapan layar identitas ataupun notifikasi pemblokiran. Kalau misalkan bank digital kadang-kadang yang pakai Brimo kan biasanya nggak ada buku tabungan ya. Silakan di capture aja. Kemudian setelah itu adalah unggah untuk KTP-nya. KTP-nya silakan diunggah di sini ataupun kalau orang lain orang luar negeri ya, kitas ataupun paspornya ya ataupun kitab ya. Silahkan diunggah di sini. Kemudian setelah itu adalah untuk yang dikuasakan tidak bisa menjalankan sendiri datang ke bank, silahkan teman-teman mengupload KTP untuk yang wakil kuasanya dan juga mengupload surat kuasanya di nomor yang 15 ini ya. Dan kemudian langsung saja kita klik kirim. Dan setelah itu kita tinggal datang ke bank, yaitu ke Bank BRI terdekat ya. Silahkan datangi, maka di sana nanti akan ada proses CDD ataupun juga profiling ulang dengan melampirkan KTP, buku tabungan, bukti pengisian keberatan henti sementara PPATK ya, dan juga dokumen lain yang dipersyaratkan oleh bank ya. Ini agak beda-beda memang ya, tapi kurang lebih yang dibawa ini teman-teman ya syaratnya ya. Dan setelah itu nanti akan ada proses sinkronisasi oleh pihak PPATK dan biasanya setelah itu kita langsung akan bisa menggunakan lagi rekeningnya. Tapi banyak yang komen itu untuk bank yang lain sekitar semingguan ya saat ini ya, karena banyak sekali yang mengajukan keberatan ini ya. Ya ini memang agak repot ya. Yang mungkin ada kebutuhan mendadak mungkin ya tetap harus bersabar ya, karena prosesnya kita ngejar-ngejar ke bank juga biasanya mereka hanya menjawab dengan menunggu seperti itu ya. Oke, caranya seperti itu. Semoga lancar urusannya dan rekeningnya bisa aktif dan bisa digunakan dananya kembali. Yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.